Kembali lagi bersama saya Wahid Faisal Anwar di segmen interview, di mana kita akan menginterview beberapa orang yang menarik untuk diinterview gitu ya. Nggak harus di Bintaro Jaya Utama atau di Bintaro Jaya ya. Soalnya tadi setahu gue sih tadi segmennya itu mengenai menginterview di kelompok Bintaro Jaya Utama atau Bintaro Jaya. Sejauh ini sih masih seputaran Bintaro Jaya Utama ya. Gue belum pernah interview orang-orang di luar Bintaro Jaya Utama. Tapi boleh lah, suatu saat nanti mungkin ke depan. Ya di desa kayaknya banyak orang-orang menarik yang Banyak banget mas, patut ditelisik. banyak ya. banget. Siapa kira-kira? Terus di komentar. Iya. Kalau gue usul wawancara atau nginterview Mas Kumis. Itu salah satu Mas Kumis dan Mas Bai. Mas Kumis dan Mas Bai adalah salah satu ketua remaja tertua di Bintaro ya. Adalah Mas Wahid ini. Jadi Mas Wahid itu sekitar berapa? Itu jadi kita sekarang Ya, sekitar 5 tahun lah. 10 tahun matamu. Iya, Bang Bai, Bang Kumis, monggo silakan datang ke meja ini. Oke. Sedang sibuk apa Mas Luhur sekarang? Persiapan skripsi, kerja. Oke, Mas Luhur. Sekarang sibuk lagi kuliah, juga kerja. Apa sih sebenarnya yang mau dicari itu? Mau dicari ya? Pertanyaan bagus. Dunyo loh ini. Pertanyaan yang sangat bagus Mas Wahid. Jadi sebelum gue cerita, gue tuh termasuk orang yang kalau misalnya mau ceritain A atau mau ceritain Z misalnya, gue tuh harus ke A dulu, A, B, C, D, E, F gitu-gitu. Yeah. Jadi sebelum gue ngasih tahu apa yang gue kejar, apa yang mau gue capai, apa yang mau gue cari, mungkin gue harus mundur nggak usah jauh-jauh lah. Jadi itu waktu itu tanggal 4 Agustus 1996 mas. Oke. Ya, jadi Canda dong ini. canda dong. Jadi Mas Aan balik mas. Ada Mas Aan juga muncul di kamera dulu sebentar dong. Yes. Nanti masalahnya Di-cut ya? Iya. Halo, Bagus. followers utama pos yang segitu aja. Weh. Gue gak pernah ngomong gitu loh ya. Gue tuh gak mau nonton film kalau misalnya belum di-review sama Mas Wahid ini. Camkan itu baik-baik. Sebentar. 19. Oh iya benar. Jadi gini, gue tuh anak keempat dari 4 bersaudara. Nyokap gue nama gue salah ya. Gue tahu kok, Tante Ida kan. Tante Ida dan Om Dodi ya. Iya. Tahu. Jadi gue tuh 4 bersaudara. Yang pertama Mas Jody, yang kedua Mbak Nia, ketiga Aang, keempat Uung. Seluruh keluarga gue itu di keluarga kita itu punya marga yang nggak dipunyain oleh orang lain. Marga. Marga itu marga Dinda. Dinda kita di sini tuh bukan Dinda sembarang Dinda ya. Cakep. Dinda bukan sembarang Dinda. Jadi Dinda di sini kenapa kok seluruh keluarga gue namanya Dinda? Soalnya Dinda itu kepanjangan dari Dodi dan Ida. Dodi dan Aida. Oke. Jadi gue 4 bersaudara. Nah, dulu kakak gue itu yang dua ini Mas Jody sama Mbak Nia. Itu kan gap antara Mas Jody dan Mbak Nia sama gue sama Ang itu kan jauh banget, ya 34 tahunan gitu. Jauh banget. Sorry. Sekitar 10 tahun. Gue sama Mas Jody itu 10 tahun. Gue sama Mas Jody 10 tahun. Ang sama Mbak Nia hampir 17 tahunan gitu lah. Gak mungkin Ang sama Mbak Nia itu serius dong. Ang sama Mbak Nia itu kayak sekitar 7 tahun, insya Allah 7-6 tahun lah. Nah, pas Mas Jody sama, jadi sekeluarga gue tuh mondok semua mas. Mondok semua di Gading Mangu, shout out tuh Gading Mangu ya kan. Bukan kita tim Gading Mangu, bukan tim Kerawang. Jadi kita di Gading Mangu. Gue boikot juga nih Gading. Nah, di antara 4 kakak gue ini, gue bukan yang memilih-milih ya, bukan yang milih kasih, tapi sosok Mas Jody itu menurut di gua itu panutan banget. Soalnya dia ya kan di atas kakak Aang, kan di atas gua setahun. Iya, kelakuannya nggak beda jauh lah sama gua kan, kelakuannya beda jauh. Sedangkan Mas Jody itu kan udah paling tua, jadi ya panutan gua lah.
waktu itu dari Gading udah jadi Mubalik. Iya. Cepet lah, jadi cepet. Gue denger banyak cerita. Berapa tahun tuh? Setahun lah. Dia mondok setahun langsung jadi Mubalik, dan itu apa ya, memotivasi gue gitu loh. Jadi intinya Mas Jody itu panutan gue banget gitu loh. Salah satu orang yang berpengaruh di hidup gue gitu loh. Walaupun mungkin Mas Jodinya sendiri mungkin nggak ngerasa, tapi dia berpengaruh. Iya seriusan, dia berpengaruh banget. Ya apaan sih kok gitu sih? Dia berpengaruh banget di hidup gue. Nah terus pengaruh banget di hidup gue kan Mas Jody itu. Soalnya sedikit banyak, walaupun faktanya Mas Jody itu kan dia setelah lulus SMA itu langsung ke New Zealand nih, langsung kuliah, langsung kerja dan sebagainya. Oh dia kuliah di sana? Ke sana. Dan gue jarang banget ketemu gitu loh. Maksudnya kita kan dari kecil sampai dari bayi sampai SD kan kita ingatan dikit nggak sih? Kecil ingatannya kan. Iya. Nah gue tuh ingat saat gue sadar banget itu sekitar SMP kan, itu Mas Jody udah di New Zealand gitu loh. Gue nggak jadi berinteraksinya sedikit gitu loh. Mungkin berinteraksinya dulu yang waktu masih anak-anak, ingatan gue nggak banyak. Nah walaupun Mas Jody di New Zealand, gue juga masih sering ngobrol lah sama adik kakak kan. Dia jadi antara Mas Jody sama Mbak Nia, yang gue kagumin Mas Jody, tapi teman baik gue itu Mbak Nia. Gue tuh ngobrol apa aja Mbak Nia. Yeah. Ngobrol apa aja Asik sih ya Mbak Nia. Enggak, gue insya Allah dari 100% apa yang gue cerita yang terjadi sama gue itu sekitar 95% tuh udah gue berani cerita ke Mbak Nia gitu. Gue berani ceritain semua ke Mbak Nia. Dan suatu saat kan gue ngebanggain kan, maksudnya kan ngebanggain Mas Jody kan, bukan ngebanggain sih, kayak gue pengen jadi Mas Jody gitu, kakak pertama yang dibanggain orang tua juga gitu kan. Ya harapan orang tua terhadap anak pertama kan tinggi Mas ya biasanya, ya kan, tinggi kan. Begitu pula dengan Mas Jody kan, gue pas ngeliat tuh Mas Jody gitu kan udah ke New Zealand, udah apa lalala ya. Walaupun sebenarnya gue nggak tahu kan, sebenarnya dia ngapain di sana kan, gue nggak tahu sih. Iya sebenarnya gue nggak tahu kan. Nah, Siapa tahu? Iya kan gak ada yang tahu kan. Nah, terus Dia baik lah dia. ya gue nggak bilang nggak baik kalau Enggak. orang panutan gue kok. Nah, suatu saat telepon sama gue, kan, ngobrol-ngobrol tuh, gimana Mas ini, ngobrol-ngobrol. Nah ada satu percakapan yang membekas banget di gue gitu loh. Dulu pas gue kecil, mungkin kita semua pas kita kecil, yang laki-laki mungkin kan kalau ditanya kalau gede tuh apa sih yang dicari ya nggak sih? Apa sih yang dicari? Mungkin mau jadi kaya ya nggak sih? Mau jadi kaya. Yeah. Terus kalau mau nikah sama yang apa tuh, sama yang cantik, yang seksi ya nggak sih? Iya. Yang gede pemikirannya, terus yang gede rumahnya gitu kan, yang ya gitu lah pokoknya. Yang panjang pemikirannya. Gede tuh rancu. Oh iya serius. Hati-hati loh ini. Yang Ini gede follower kita rumahnya. banyak loh ini. Nah, tapi pas gue ngobrol sama Mas Jody, tau gak Mas Jody ngomong apa? Apa Mas Jody tuh? ngomong, sebenarnya Om, Mas Jody tuh nggak mau kayak gini. Gue tuh langsung, hah? Gimana? Mas Jody tuh nggak mau kayak gini. Mas tuh maunya, kalau misalnya bisa milih ya, Mas tuh maunya jadi mubalik biasa, tugas di kelompok-kelompok, terus juga ya udah jadi guru aja, jadi guru ngaji aja, hidup sederhana, nggak usah kaya, nggak usah, yang penting sehari-hari makan bisa gitu. Gue pas di situ denger tuh langsung, iya sih, bener banget gak sih? Maksudnya kita di dunia ini apa sih yang kita cari nggak sih? Balik ke pertanyaan lo tadi kan, apa sih yang dicari? Jujur, yang gue cari sekarang nggak ada, tapi tujuan tetap ada loh. Yang kita cari itu nggak ada, yang gue cari nggak ada, tapi tujuan tetap ada. Kalau ditanya, Mas Ong yang dicari itu apa sih? Ya nggak ada yang dicari gitu. Ya udah nggak ada yang dicari. Tapi ketika ditanya tujuannya ada nggak apa enggak? Ya ada. Berarti ketika lu kuliah, ketika lu kerja, nggak ada yang dicari tapi ada tujuannya. Ada yang tujuannya ada. Yang dicari itu nggak ada. Yang nggak kayak misalnya gue harus punya mobil, gue harus punya rumah gede gitu nggak. Harus punya istri yang kayak gini, harus punya kendaraan yang seperti itu nggak. Yang dicari itu nggak ada. Tapi tujuan tuh ada. Mungkin tujuannya ya cuma ya kan, mungkin tujuan kita sama kan, seluruh manusia sama mungkin, nggak semuanya sih, maksudnya mayoritas sama lah, pengen masuk surga ya nggak sih. Jadi tujuan ada, tapi kalau yang dicari, ketika ditanya apa sih yang dicari, ya nggak ada. Yang dicari surga doang udah. Oke, lu mau berbagi nggak sama kita apa yang lu tuju selain surga? Ya
ketika lu tanya apa yang lu cari selain surga, mungkin jawabannya ya hampir sama. Maksudnya arah-arahnya ke situ juga. Contoh, gue pengen banget nyenengin orang tua, kan nyenengin orang tua kewajiban anak untuk bisa masuk dalam surga kan gitu kan. Jadi ketika lu tanya kayak gitu, ya ujung-ujungnya tuh ke situ juga gitu. Tapi kalau target sebagai manusia ya ada. Contoh, lulus di tahun keberapa, terus kerja gimana, terus mau ngapain setelah ini, mau apa yang gitu tuh ada, target tuh ada. Tapi ketika ditanya apa sih yang dicari, yang nggak ada. Oke Mas Luhur, sebentar gue harus cek ke belakang. Oke, itu tujuannya Mas gue rasa walaupun tadi panjang lebar, Sebenarnya sedikit iya, jawabannya iya. nggak ada, yang dicari nggak ada. Tapi Mas Luhur ini emang tipe orangnya gitu yang kalau mau cerita B harus ke A dulu Ya, gitu kan. Dia lagi galau, lagi gundah. Sebenarnya sosok seperti apa sih yang bisa bikin Mas Luhur itu galau, gundah? Secantik apa dia? Maksudnya apa nih? Enggak tipe lu tuh yang bikin lu galau, yang bisa sanggup bikin lu mikirin dia terus tuh kayak gimana sih? Apakah harus cantik? Apakah harus besar pemikirannya? Astagfirullah. Panjang sih mas ceritanya, panjang banget ceritanya. It's okay. Kalau apa tadi pertanyaannya? Tipe. Kalau tipe tuh ya sebenarnya kayaknya nggak ada tipe deh mas. Oh ada. Apa? Ada gue punya tipe. Iya apa? Gue baru sadar kalau gue punya tipe. Iya apa? Tipe itu ini bisa disensor nggak nanti? Gitu ntar. Gue usahakan. Disensor nggak? Sensor gue. Iya dong, sensor. Tipe gue yang kayaknya lu udah tahu juga deh kayaknya. Masa? Iya kita tahu. Iya, ini selera. Semua orang bebas punya kriteria untuk dirinya masing-masing ya kan Mas Wede. Betul. Ada orang yang nggak suka sama perempuan. Jadi sah-sah saja kalau gue ngomong kayak gini kan. Gue kurang suka sama perempuan. Gitu. Oke, gue mau menjurus ke hal yang lebih spesifik lagi deh. Kita terlalu mengawang-awang nih. Tadi gue tanya, lu ada nggak sih calon? Lu bilang ada. Ya ada. Iya ada. Gue mau lebih spesifik lagi dong. Maksudnya ada nih gimana? Sedekat apa gitu? Oh, kalau itu nggak ada. Sekarang ya? Itu nggak ada. Pernah ada mungkin? Pernah ada. Yang terakhir ada. Ada yang terakhir. Ini bukan pacaran loh ya, bukan pacaran kan? Bukan sih. Bukan. Kayak ya berhubungan Suka doang. saja ya. Dia tahu nggak kalau lu suka sama dia? Nah, nggak tahu. Tahu. Nah, gini loh. Kita harus bisa bedain ya, mana ketika kita bilang, lu suka sama orang nggak suka. Misalnya ya, gue sama A, misalnya suka. Si A juga suka sama gue. Ya. Gue ngomong nih, A gue suka sama lu, terus A nya juga bilang, misalnya kayak, iya mas gue juga suka sama lu. Perlu diketahuin, itu nggak salah ya. Yang salah itu tindakan setelah itu, ya nggak sih? Iya betul. Ya kan manusia bebas punya perasaan gitu. Iya. Yang salah itu tindakan apa yang dilakukan setelah ngelakuin itu gitu, setelah tahu gitu loh. Kalau misalnya gue bilang gue suka sama lo, terus dia juga bilang ya gue juga suka sama lo mas, ya udah. Terus Setelah itu chatting-chattingan terus kayak pacaran. Itu-itunya. Yang dilarang kan itu-itunya. Yang bikin dosa kan itu-itunya. Kalau misalnya gue cuma bilang ya gue suka sama lo, nggak apa-apa gitu loh. Jadi lu bilang lu suka sama dia, dia bilang dia juga suka sama lu. Kemudian tindakan kalian berdua ya sekedar cuma tahu aja gitu. Oh enggak, jadi kita ada gue bilang, jadi kita ada semacam
Ini orangnya, orangnya bisa ngeliat ini mas, orangnya bisa nonton ini soalnya. Sebenarnya coy, kalau misalnya cerita lu berhenti di situ aja itu akan jadi romantis banget coy. Lu tahu dia suka sama lu juga suka sama dia, dan sudah selesai di situ aja tuh sebenarnya udah romance habis. Iya. Tapi gue masih mau tahu ceritanya lanjut. Tapi namanya gimana ya? Kita punya kode. Aduh aja. Dia orangnya nggak bisa ngeliat di sini. Halo Mbak. Soalnya gue udah tahu juga sih orangnya ya. Apa? Enggak. Iya. Jadi mungkin pertanyaannya, kok bisa? Maksudnya kayak masa nggak ada apa-apa lagi sih selain abis ngomong suka nggak ada apa-apa lagi? Jawabannya ada. Oke. Jadi gue ngomong sama dia. Kita bikin persepakatan. Gini deh. Jujur dulu pas awal ngomong gitu memang bener tuh chattingan. Yeah. Tapi ya udah akhirnya gue ngerasa, dia ngerasa ini kayaknya nggak bener deh. Ini kayaknya nggak bener deh, harus direm. Ya udah. Terus kan terus tahu dari mana kalau nanti gue masih suka sama lu apa enggak, lu masih suka sama gue apa enggak kan gitu ya. Jadi kita bikin persepakatan. Jadi kita nggak chattingan, kita mencoba nggak chattingan, atau mungkin ya chattingan yang ya cuma gitu doang, nanya kabar doang, itu udah. Kita punya kode. Iya. Udah lama nggak chattingan, kodenya itu gini. Gue sebenarnya nungguin nih sebenarnya lu ngomong apa sih, kodenya tuh apa gitu loh. Iya. Kodenya itu kita punya kata sandi kan. Iya. Kata sandinya itu dia di antara kita nanya masih tanda tanya. Kata-kata masih tanda tanya. Masih suka atau enggak gitu. Iya, maksudnya gitu. Jawabannya cuma ada dua. Yang pertama masih, yang kedua maaf. Kalau misalnya kenyataannya gue sama dia tuh jarang komunikasi. Setelah kayak gitu kan, jarang komunikasi. Kayak ini gue nggak mengada-ngada, kayak 3 bulan sekali, seriusan 3 bulan sekali, kayak 4 bulan sekali. Emang terus nggak ini mas nggak kepikiran? Ya iya kepikiran udah kemana-mana, tapi ya udahlah ya, kalau misalnya jodoh ya udah kemana-mana ya. Terus tahu. Jadi untuk tahu kalian masih cinta atau enggak, masih suka atau enggak dengan sandi itu masih gitu ya. Dan itu lewat chatting WhatsApp dong pasti. Chatting. Yang Nah, masih kadang nelfon. Tapi nelfon tuh apa tuh kayak ya udah cuma nanya kabar doang. Yang biasa, jadi kita berhubungan tuh beberapa bulan sekali. Sekali berhubungan tuh kita nggak sempat ngomongin tentang kita gitu loh. Kita ngomongin tentang kejadian apa yang terjadi di sana gitu loh. Misalnya gue di Jakarta, gue di Bintaro, dia misalnya di Bandung lah, let's say di Bandung. Dia bakal cerita di Bandung. kejadian tuh, di Bandung. Iya. Jadi kayak Mas tau nggak kemarin tuh di sini hujan. Gitu, di sini hujan terus kemarin aku ketemu kucing di sini gitu-gitu. Dan itu biasanya di telepon dan email. Telepon dan email. Enggak sekalian surat-suratan aja itu. Pakai surat pos gitu enggak? Terus yang di email. Intensitasnya sering atau jarang? Jarang banget mas, jarang banget. Email tuh kayak 3 bulan sekali. Dulu tuh terakhir lebaran. Sebelum lebaran itu insya Allah ada kali ya, gue nggak, insya Allah ya, saya ingat gue setengah tahun tuh ada. Oke, terakhir kali kalian saling tanya Kabar. enggak, saling tanya masih. Itu apa jawabannya? Maaf atau masih? Masih. Tapi setelah itu ada masalah. Lu kan udah tahu juga kan ya? Gue udah tahu ya. Ya lu udah tahu. Ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Iya. Prinsip gue nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan asal kita mau komunikasi. Betul. Tapi ini nggak bisa. Ternyata ada satu yang nggak bisa belum bisa lah. Kita belum bisa nemu dan ya udah. Jadi sekarang ya udah dia sendiri dengan jalannya, gue juga sendiri. Sebenarnya ceritanya lebih dalam dari ini teman-teman, tapi ya sudahlah. Biarkan ini jadi privasi Mas Om. Kadang-kadang dia kalau curhat sama gue tuh aduh iya. Kadang-kadang tuh gue lu nggak usah inilah. Masih seringan lu yang curhat ke gue daripada gue curhat ke lu. Enggak coy lu. Terakhir ngebahas asmara, kira-kira apa sih yang bisa lu sampaikan ke teman-teman yang nonton ini? Apa ya? Pokoknya suka itu nggak salah mas. Suka tuh nggak punya. Lu
punya perasaan suka tuh nggak salah. Yang salah tuh perbuatan apa yang lu lakuin setelah itu, yang didasarkan dengan rasa suka itu, gitu kan. Jangan apa ya lu jangan jadi misalnya lu jangan megang-megang misalnya kan, lu jangan raba-raba dengan alasan suka gitu kan. Itu kan yang salah kan seperti itu kan. Buat kalian yang SMA jangan dulu deh yang itu. Soalnya Yang SMA, yang kuliah? kuliah apa ya, SMA kalian SMA maksudnya kayak kan kita tidak bisa melarang orang suka. Iya sih benar ya sih ya, tapi jangan ngelanggar lah, pokoknya jangan ngelanggar, apalagi masih SMA. Salah satu omongan om gue yang paling gue denger deh ya, Om siapa tuh? ada Om Mokar. om ada lah pokoknya Om siapa, Pak? Om lu kan ada lah. banyak. Pokoknya dia bilang kalau masih SMA masih gitu gue nggak usah suka-sukaan dulu lah, emang susah tapi bener, ada benernya. Soalnya kalau misalnya Oh, oke. kalau misalnya SMA terus suka, misalnya SMA nih 3 SMA suka, aku suka sama kamu. Gue pernah SMA digituin coy. Iya. Mas, Sebentar, gimana? Lu SMA pernah digituin? gue SMA ditembak sama orang di Facebook. Pernah dulu. Nggak ditembak sih. Kalau tembak kan kayak Mau nggak lu jadi jadi? pacar gue gitu kan. Ini enggak. Dia bilangnya ya aku suka sama kamu gitu loh. Kamu suka nggak sama aku gitu. Terus dia kayak SMA? Iya, dia bilang ya aku mau ada yang nyemangatin aku gitu-gitu kan. Itu kan pacaran tapi di apa ya, nama lain pacaran gak sih? Nah, kenapa gue bilang jangan? Soalnya nggak ada ujungnya gitu. Kalau misalnya SMA nih, 3 SMA, terus ngomong aku suka sama kamu suka sama aku apa enggak? Terus kalau misalnya bilang iya, terus kenapa gitu? Nggak sih? Iya. Nggak ada ujungnya, apakah langsung nikah kan enggak? Nggak ada ujungnya, masih lama gitu loh. Sama salah satu omongan saudara ini gue. sering banget lu ngomongin. Iya. sebenarnya. Soalnya nggak ada ujungnya mas. Soalnya kalau emang udah siap, kayak Mas Wahid udah 28 kan, girls. 30 Pak. Ingat, gue juga ingat kata-kata Aro. Aro juga bilang gitu juga gitu. Apa Aro bilang? Aro tuh dulu, gue tuh sampai sebenarnya suka sama cewek nggak sih gitu. Iya. Kalau Sandy nggak pernah ngomongin cewek. Iya gitu. benar, nggak pernah ngomongin cewek. Maho kali dia. Nggak se-ekstrem itu tapi ya udah. Sorry Ram, Orang, canda. kalau misalnya Mas Aro kan, Mas Aro juga menurut gue bagus banget, dia nggak pernah suka sama orang sampai waktunya. Yang kita tahu ya. Iya, tapi ternyata dia juga memikirkan hal itu gitu, sama seperti kita, tapi di waktu yang pas. Karena memikirkan sesuatu yang nggak pada waktunya akan menghambat lu mencapai apa yang lu mau gitu. Iya. Contoh dulu pas gue di pas kuliah Di mana? Di stan. di stan dulu, gue tuh nggak mikirin belajar doang, mikirin sesuatu yang nggak seharusnya gue pikirin di waktu itu gitu. Ya jadinya nggak konsen gitu, nggak fokus. Apa yang lo pikirin waktu itu? Ada, Enggak, bukan cinta-cintaan kan? Pokoknya gue nggak bisa share di depan kamera. Kalau lu mungkin bisa gitu, itu bisa. Tapi kalau misalnya ya di kampus gue pernah ada orang yang bisa menyelesaikan skripsi dalam waktu 28 hari insya Allah. Kan cepat banget ya, gila, 28 hari selesai skripsi. Ini caranya dia positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, terus dia ngasih tahu kuncinya. Tahu nggak, Bang? Apa? Kuncinya tuh kita semua tahu, tapi kita memilih untuk tidak melakukan itu. Tahu nggak, Bang? Apa tuh? Fokus. Dia bilang saat dia selesai skripsi 28 hari, dosen-dosen pada nanya kan, kok bisa skripsi bisa selesai 28 hari, kamu jarang tidur ya? Dia bilang, enggak. Kamu nggak pernah main ya? Selesai skripsi 1 bulan? Enggak juga. Saya main Pak tiap hari, Instagram juga, ini juga. Lalai juga masih gitu kan. Terus ketika ditanya, terus kuncinya apa? Gitu loh. Kuncinya adalah yakin Pak. Enggak gitu. Kunci itu adalah kata dia bilang, Itu kata-kata lu yang udah lama nggak gue denger coy. Iya. Intinya tuh yakin coy. Saya yakin. Apa aja ini yakin ya. Dia bilang, ketika ditanya kuncinya apa sih bisa selesai kayak gitu. Saya tuh belajar 1 hari cuma 1 jam. Tapi fokus. Gitu loh. Sama kayak ini gitu loh. Ketika kita memikirkan sesuatu yang nggak harusnya kita pikirkan di umur kita, itu akan menghambat aja gitu. Dan menurut gua cinta pun ketika dipikirkan di waktu yang kurang pas akan menghambat kemajuan kita gitu. Kayak anak SMA, anak kuliah mikirin kayak gitu tuh, aduh kurang. Itu yang dibilang Aro atau temen lu?
teman gue itu yang di kampus. Jadi tadi Bukan apa? teman gue sih, kakak tingkat gue. Si Ara tadi Tapi bilang apa? gue juga tidak melarang, ngerti gak sih? Oke. Maksud gue, ya kalau bisa lu fokus aja, mikirin itu nanti aja. Tapi kan kadang ada orang yang ya endorfinnya lebih tinggi dibandingkan sama orang lain gitu kan. Kayak misalnya gue punya temen di ada satu orang kan masih muda, tapi ya masih muda tapi sudah siap gitu loh. Dan itu tidak apa-apa. Lu nyebutin Iya itu tidak. Tadi yang maksudnya sensor ya. Nggak bisa tetap. Oh, kamu parah loh. Kasihan tuh temen lu juga. biar kesebar semuanya.